Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang spektroskopi rotasi murni atau pure rotational spectroscopy serta mengetahui molekul seperti apa yang bersifat rotasi aktif. Tapi sebelum itu, kita akan mencoba melihat terlebih dahulu apa itu gerak rotasi dan bagaimana perbedaannya dengan gerak translasi. Sebagaimana kita ketahui, gerak translasi diidentikan dengan perubahan posisi dari suatu benda atau partikel pada bidang datar. Sementara gerak rotasi merupakan gerakan berputar, yaitu gerakan berputar dari suatu partikel di sepanjang pusat rotasi, dan bidang sirkularnya berada tepat pada sumbu rotasi. Ciri khas dari gerak rotasi adalah, jika partikel mengalami gerakan ini, maka partikel setidaknya akan mengalami dua perubahan koordinat dari sumbu X, Y, ataupun Z-nya. Sekarang mari kita amati dua gambar berikut ini. Dari kedua gambar tersebut, terlihat bahwa partikel mengalami gerakan berputar. Hanya saja, gerakan berputar yang dialami oleh partikel pada gambar kanan atau gambar B disebut sebagai gerakan berputar spin, karena partikel tersebut berotasi pada pusat masanya. Sementara gerakan berputar pada sumbu rotasi dapat diamati pada gambar yang di sebelah kirinya, yaitu gambar A, sehingga gambar ini menunjukkan sebuah gambar dari partikel yang mengalami gerak rotasi. Umumnya, ketika kita mempelajari suatu sistem, maka kita perlu mendefinisikan apa saja besaran atau parameter fisik yang penting untuk diketahui di dalam sistem tersebut. Pada gerak rotasi, beberapa parameter fisik penting yang perlu diketahui, diantaranya adalah momentum sudut dan momen inersia. Pada gerak translasi, Anda pernah mendengar istilah momentum tentunya, atau yang disimbolkan dengan P, yang merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan. Sementara itu, pada gerak rotasi, momentumnya kita sebut sebagai momentum sudut, yang merupakan hasil kali dari momen inersia dan kecepatan sudut. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah resistensi terhadap perubahan gerak rotasi yang nilainya setara dengan resistansi untuk mengubah gerak translasi dari suatu partikel yang memiliki massa m. Dari sini kita tahu bahwa momen inersia mengandung informasi massa. Sehingga sebetulnya momentum pada gerak translasi perhitungannya hampir sama dengan momentum pada gerak rotasi. Perbedaannya adalah pada gerak rotasi kita mengalihkan momen inersia yang merupakan informasi massa dengan kecepatan yang merupakan kecepatan sudut. Selanjutnya mari kita lihat materi tentang spektroskopi rotasi murni. Sebagai pendahuluan di sini disebutkan bahwa spektra rotasi hanya dapat diambil dari suatu molekul yang berfasa gas. Lalu bagaimana dengan cairan dan padatan? Apakah tidak dapat diukur dengan spektrorotasi? Serta mengapa spektroskopi rotasi ini dilabel dengan istilah spektroskopi rotasi murni? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat mengamati tabel berikut ini. Tabel ini memuat informasi tentang skala waktu dan energi pada berbagai motion akibat radiasi gelombang elektromagnetik. Berdasarkan tabel tersebut, periode spesifik dari rotasi molekul ada pada skala waktu sekitar 10⁻⁻11 detik. Sementara itu, waktu yang diperlukan untuk terjadinya tumbukan dari suatu molekul gas pada tekanan atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius adalah sekitar 10⁻10 detik. Sehingga dari sini kita tahu bahwa rata-rata sebuah molekul akan mengalami beberapa rotasi penuh sebelum akhirnya terganggu oleh tumbukan. Keadaan rotasi molekul dengan demikian dapat didefinisikan dengan baik pada fase gas. Sementara itu, jika molekul berada dalam fase cair atau padat, waktu yang diperlukan untuk terjadinya tumbukan molekul jauh lebih cepat dari terjadinya rotasi, sehingga spektrum rotasi tidak dapat diambil dalam fase cair ataupun gas. Lalu mengapa rotasinya disebut murni? Dari tabel ini Anda juga dapat melihat bahwa energi pada gerak rotasi yaitu sekitar 0,2 hingga 60 cm/-1. Dan energi ini tidaklah cukup kuat untuk menyebabkan terjadinya getaran atau vibrasi ikatan maupun transisi elektronik dalam orbital molekulnya. Oleh sebab itu, spektra yang dihasilkan disebut sebagai spektra rotasi murni. Getaran atau vibrasi ikatan dapat terjadi jika molekul diberikan energi yang lebih, misalnya radiasi gelombang inframerah, dan transisi elektronik juga bisa terjadi jika diberikan radiasi UV visible. Selanjutnya mari kita amati seperti apa sih posisi level energi pada spektroskopi rotasi. Pada diagram tingkat energi berikut ini, level elektronik menempati level energi tertinggi. Selanjutnya diikuti dengan level energi vibrasional. Di antara level vibrasional masih terdapat level energi yang lebih kecil lagi, yaitu level energi rotasi.
Spektroskopi rotasi pada dasarnya berkaitan dengan transisi dari molekul pada area tingkat energi rotasi. Level energi rotasi disimbolkan dengan bilangan kuantum J, sementara level energi vibrasi disimbolkan dengan bilangan kuantum V. Istilah lain dari spektroskopi rotasi adalah spektroskopi gelombang mikro atau microwave. Mengapa demikian? Ya karena radiasi elektromagnetik yang digunakan berada pada radiasi gelombang mikro. Selanjutnya, molekul gas seperti apa sih yang bisa diidentifikasi dengan spektroskopi rotasi atau masuk ke dalam kategori molekul yang bersifat rotasi aktif? Maka jawabannya adalah molekul tersebut harus memiliki momen dipol permanen. Artinya, momen dipol permanennya adalah tidak sama dengan 0. Kriteria molekul seperti apa yang memiliki momen dipol permanen? Mari kita lihat beberapa contoh molekul berikut ini. Molekul yang bersifat rotasi aktif adalah molekul yang memiliki momen dipol permanen. Momen dipol ini dipengaruhi juga oleh geometri molekul. Biasanya molekul-molekul gas yang bersifat polar akan memiliki momen dipol permanen dan bersifat rotasi aktif. Sementara molekul gas diatomik homonuklir seperti Cl2, O2, N2, H2, dan lain sebagainya tentu saja tidak dapat diidentifikasi dengan spektroskopi rotasi karena tidak memiliki momen dipol permanen. Untuk gas CO2, karena dia bersifat nonpolar, maka juga tidak dapat diidentifikasi dengan spektroskopi rotasi. Namun, molekul CO2 dapat diamati dengan spektroskopi vibrasi dengan menggunakan instrumen spektrometer Raman. Pendekatan untuk mempelajari spektroskopi rotasi pada molekul diatomik adalah dengan mengasumsikan bahwa molekul tersebut merupakan sebuah sistem rotor kaku atau rigid rotor. Istilah rotor kaku berarti bahwa panjang ikatan dari molekul diatomik ini tidak berubah meskipun molekul ini mengalami rotasi dengan kecepatan lebih tinggi. Hal ini terjadi karena di dalam rotor kaku, distorsi sentrifugal atau pergangan dari panjang ikatan itu diabaikan. Lalu, apabila molekul tersebut memiliki energi yang cukup untuk bergetar atau bervibrasi, maka ikatannya tetap dapat bergetar. Sementara jarak ikatan yang terukur jika molekul tadi bergetar adalah sebagai R, yang merupakan panjang ikatan rata-rata dalam periode 100 kali getaran. Mengapa 100 kali? Anda bisa amati kembali tabel yang ada di slide sebelumnya. Anda bisa melihat bahwa gerak vibrasi terjadi pada skala waktu 10 pangkat min 13 detik. Sementara skala waktu untuk rotasi, jika Anda masih ingat, yaitu 10 pangkat min 11 detik. Yang artinya, jika energi radiasi elektromagnetik diterima oleh molekul itu cukup untuk melakukan vibrasi, maka molekul dapat mengalami vibrasi dan rotasi secara bersamaan. Tetapi, rotasi akan terjadi setelah 100 kali periode vibrasi. Karena timescale vibrasi dibagi dengan timescale rotasi adalah 100. Maka setelah 100 kali vibrasi terjadi 1 kali rotasi dan panjang ikatan dari molekul diatomik dapat dihitung sebagai panjang ikatan rata-rata dalam periode 100 kali getaran vibrasi tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung energi rotasi? Energi rotasi sebetulnya merupakan bagian dari energi kinetik. Energi rotasi secara konvensional diukur dalam bilangan gelombang yang disimbolkan dengan F kapital J. Dan diperoleh dengan membagi energi dalam Joule dengan konstanta Planck H dan kecepatan cahaya C. Nilai kecepatan cahaya di sini harus dalam satuan cm per detik. Sehingga pada slide ini Anda bisa melihat rumus untuk menghitung energi rotasi sebagai Fj, yaitu pada bilangan kuantum level energi rotasi. Fj sama dengan J dikali J plus 1 dikali B dengan satuan cm pangkat min 1. Apabila molekul menyerap energi foton dari radiasi elektromagnetik, maka molekul dapat mengalami perubahan bilangan kuantum dari level energi rotasi lebih rendah ke level energi rotasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika molekul mengemisikan energi foton, maka molekul dapat mengalami perubahan bilangan kuantum dari level energi rotasi lebih tinggi ke level energi rotasi yang lebih rendah. Aturan seleksi pada rotasi adalah nilai delta J-nya atau perubahan bilangan kuantumnya adalah plus minus 1. Artinya transisi diperbolehkan terjadi hanya jika transisinya dari delta J plus 1 atau minus 1. Misalnya dari dari J0 ke J1 atau dari J1 ke J2, J2 ke J3 dan seterusnya. Atau sebaliknya dari J4 ke J3, J3 ke J2, J2 ke J1 dan seterusnya. Yaitu dengan delta J plus minus 1.
Nah, dengan mensubstitusikan nilai J, maka kita dapat menghitung energi rotasi Fj pada masing-masing bilangan kuantum atau level energi rotasi. Misalnya pada level J sama dengan 0, maka nilai Fj dengan J sama dengan 0 adalah 0B. Pada J sama dengan 1, maka Fj akan sama dengan 1 dikali 1 plus 1B, yaitu sama dengan 2B. Kemudian, jika J-nya sama dengan 2, maka nilainya menjadi 2 dikali 2 plus 1B sama dengan 6B, dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa nilai Fj untuk masing-masing level energi rotasi. Kemudian, jika terjadi transisi dengan delta J plus minus 1, maka kita bisa menentukan nilai delta Fj-nya. Sebagai contoh, jika terjadi transisi pada level energi rotasi 1 ke 0 atau sebaliknya 0 ke 1, maka nilai delta Fj-nya yaitu sebesar 2B. Jika dari Fj2 ke 1 atau 1 ke 2, maka delta Fj-nya adalah 4B, dan seterusnya. Oleh sebab itu, energi garis spektrum pada molekul diatomik yang diasumsikan sebagai sebuah rotor kaku adalah pada jarak yang konstan, yaitu sebesar 2B, seperti pada gambar. Sehingga, Anda dapat melihat bahwa spektra dari spektroskopi rotasi polanya teratur. Dengan tidak adanya medan listrik atau magnet eksternal, energi rotasi hanya bergantung pada J, dan sifat molekul tetap. Energi rotasinya tidak bergantung pada komponen momentum sudut sepanjang rotasi sumbu Mj. Jadi setiap rotasi tingkat energi J akan memiliki degenerasi sebesar 2J plus 1. Nah, kemudian bagaimana dengan intensitas spektrumnya? Intensitas spektrum rotasi dapat dihitung dengan persamaan pada slide berikut ini. Intensitas akan meningkat seiring dengan meningkatnya bilangan kuantum J. Namun dalam kondisi tertentu yang kita sebut sebagai J maksimum, maka intensitasnya akan mulai menurun. Perhitungan intensitas dapat dilakukan dengan persamaan di sebelah kanannya, di mana intensitas dapat diukur dengan menghitung intensitas pada level energi excited state dibagi dengan intensitas pada level energi ground state, yang nilainya setara dengan hukum distribusi Boltzmann. Hukum distribusi Boltzmann mengandung dua term, yaitu 2J plus 1 dan eksponennya. Nilai 2J plus 1 pada dasarnya adalah perhitungan untuk degenerasi tingkat energi. Jika hanya mengacu pada nilai 2J plus 1 saja, maka intensitas dari spektra akan meningkat seiring dengan bertambahnya nilai J. Sementara jika kita eksponenkan, maka intensitasnya akan menurun seiring dengan meningkatnya nilai J. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa intensitas dari spektrum molekul diatomik akan maksimum pada level J tertentu dan menurun di level J berikutnya. Baik, sekian untuk materi hari ini. Silakan Anda dapat memperdalam materinya dengan membaca referensi lain untuk menambah ilmu kalian terkait dengan spektroskopi rotasi murni. Kemudian jangan lupa untuk belajar lebih detail lagi terkait dengan materi ini. Selamat belajar, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.